Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, sebagai manusia, kita tidak bisa sepenuhnya menghindar dari yang namanya permasalahan. Karena apa? Kita memang masih ada di planet yang bernama bumi. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana reaksi kita terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Tidak perlu memberontak ketika kita menghadapi masalah sehingga kita tidak menghadapi yang namanya kematian. Ketidaktaatan Saul yang adalah awal kehancurannya merupakan sebuah pelajaran penting bagi kita. Saul membuka pintu dan mengundang kejahatan masuk dalam hatinya yang akhirnya membawanya kepada ketidaksetiaan dan kecemburuan terhadap seorang yang bernama Daud. Pada akhirnya Saul mengakui, kalau saudara baca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-26 ayat 21, lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali." Saudara, ketidaktaatan adalah semangat yang salah. Betul? Hal ini adalah sikap yang memberontak terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi ketidaktaatan adalah sebuah pemberontakan. Banyak orang Kristen tidak lagi taat dan setia ketika doa mereka belum dijawab sama Tuhan. Kita harus mengerti saudara bahwa ketaatan adalah prinsip dari kehidupan Kristiani. Ketaatan bukanlah kebutuhan tunggal, tetapi ketaatan adalah sebuah semangat yang menggambarkan pola hidup kita. Amin. Kita harus memiliki semangat ketaatan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Tuhan Yesus berkata, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Saudara bisa baca dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-9. Bahkan ia menambahkan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara bisa lihat itu di Yohanes pasal 4 ayat 34. Saudara, ketaatan adalah prinsip utama dari kehidupan Kristus. Kita sering berkata kepada Tuhan dalam doa-doa kita bahwa kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tetapi bagaimana prakteknya? Banyak yang kita lakukan bukanlah menurut kehendak-Nya, melainkan menurut kehendak kita sendiri. Kita seringkali tidak suka jika disinggung terus perihal ketaatan, perihal pelayanan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa mengabaikannya karena hal ini adalah prinsip yang berasal dari Alkitab. Tuhan akan memberikan upah bagi anak-anaknya yang mau hidup taat, saudara. Dikatakan dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-20 dikatakan begini, "Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya." Saudaraku yang kekasih, Tuhan sangat tegas pada poin ketaatan ini. Saat ini Tuhan memberikan pilihan kepada kita, saudara.
pemberontakan yang membawa kepada kehancuran atau ketaatan yang membawa kepada hidup yang diberkati. Tuhan Yesus Kristus adalah contoh yang sempurna tentang ketaatan kepada Bapa. Ketaatannya bukanlah ucapan belaka, saudara, namun sebuah bukti nyata dari perbuatan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya bisa lihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Karena itu saya mau katakan dengar baik. Jadilah orang Kristen yang taat dan jangan sekali-kali memberontak kepada Tuhan karena akan berakibat fatal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan untuk menjadi seorang yang taat. Sebab ketaatan itu bukanlah kebutuhan tunggal. Tetapi ketaatan itu adalah kehidupan setiap orang yang mau percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan memberontak kepadamu. Sebab jika kami memberontak, kami akan mengalami sebuah kematian. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau taat kepadamu, karena ketidaktaatan adalah pemberontakan kepadamu. Mampukan kami, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan yang hidup taat kepada Engkau sebagai Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.